Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Oke, sesuai judul thumbnail di YouTube aku ini, aku bakal nge-share pengalaman aku join TikTok affiliate dan bisa menghasilkan 500.000 pertama aku. Jadi sebenarnya aku tuh main TikTok tuh udah lama, dari tahun 2021. Tapi kadang semangat aku kendur. Tapi akhir-akhir ini aku lagi semangat banget main TikTok affiliate karena emang aku lagi banyak banget kebutuhan dan ternyata itu bisa membantu aku banget sih ya teman-teman. Jadi aku bakal menceritakan semuanya dan balik lagi, aku bukan orang yang berpengalaman di TikTok affiliate, aku bener-bener yang masih pemula. Jadinya ini cocok banget videonya misalkan kalian itu pemula juga kayak aku. Jadi sebenarnya aku tuh udah beberapa kali narik uang dari TikTok tuh. Ada yang 50.000, 100.000, 250, 150 juga aku udah pernah. Tapi ini yang pertama kali aku sebulan itu gak pernah aku tarik, karena alhamdulillah setiap aku kepepet uang itu kayak ada aja, jadinya kayak gak harus ngambil uang ya dari TikTok aku gitu kan. Nah, aku kasih lihat di sebelah sini, ini adalah komisi yang udah bisa aku tarik sekitaran 428 ribuan. Dan di sini juga aku kasih lihat komisi yang aku dapetin yang harusnya cair tuh sekitar 600 ribuan. Dan ini tuh pertama kalinya aku nggak narik komisi aku dari awal bulan sampai akhir bulan dan menghasilkan uang yang cukup lumayan, karena itu tuh udah kayak bersih gitu, paling dipotong admin penarikan kemarin aku sempet cek sekitar 7.000. Dan gini ya teman-teman, ketika kalian main TikTok affiliate, better kalian tuh simpan uangnya sampai nominalnya cukup besar, mungkin 500.000 gitu, supaya nggak sayang ketika kalian narik uangnya. Soalnya aku pernah nyobain 50.000, adminnya tuh 4.500, dan itu tuh kayak aku beberapa kali narik 50 gitu, kayak sayang gitu jatuhnya si adminnya. Nah, ketika kalian kumpulin dulu uangnya sampai nominalnya cukup besar, itu adminnya nggak terlalu besar gitu, jadi kayak lumayan bisa menghemat lagi gitu ya. Nah, gimana sih caranya aku bisa dapetin uang 500.000 itu gitu ya? Karena sebenarnya mungkin orang-orang tuh sehari bisa 500.000, sedangkan aku sebulan baru 500.000 gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan kita pemula ya. Jadi nggak bisa kita samain sama orang-orang yang udah pengalaman gitu ya. Terus juga apa namanya? Sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus aku banggakan, tapi kayak dengan aku diem di rumah main HP doang, alhamdulillah bisa menghasilkan tuh kayak cukup alhamdulillah gitu ya. Nah, barang apa aja sih yang bisa kita jual di TikTok, terus apa aja sih yang aku jual di TikTok? Nah, kalian bisa ikutin TikTok aku, ini nama TikTok akunya. Nanti juga kalau kalian misalkan kepo bisa males nyarinya tuh, kayak aku taruh link aja ya di bawah. Nah, jadi barang yang aku jual itu keperluan ibu rumah tangga sama keperluan bayi sama ibu-ibu gitu ya. Dan yang pokok yang biasa aku upload itu kayak tas ini. Aku dapat komisi dari tas ini tuh 5.000, 4.500-an, tergantung kalau lagi promo ya ini harganya bisa lebih murah, tapi enggak mengganggu ke nominal yang aku dapetin. Kayak misalkan tas ini kalau lagi ngepromo aku komisinya 4.500, sedangkan kalau misalkan orang-orang dapet promo ya komisi aku tetap sama kayak gitu ya. Tapi ada beberapa juga sih barang yang memang ketika mereka promo yang kita dapetin juga ya seharga promo, tapi nggak apa-apa banget sih, karena kalau dikumpul-kumpulin tuh ternyata besar juga gitu. Selain tas, karena itu kan tas yang bisa dipakai untuk apa namanya, pergi-pergi keluar, dijadiin hospital bag juga bisa. Nah, terus juga aku jualan popok. Dari popok itu paling enggak aku dapat 5.000, tapi lumayan banget. Karena kan orang-orang tuh butuh popok ya, apalagi mereka yang posisinya punya anak gitu ya. Apalagi yang aku jual popoknya cukup terjangkau. Aku juga bakal taruh linknya di bawah buat teman-teman yang memang mau check out juga. Karena si popok ini aku jual seharga 100 ribuan, tapi udah dapat 2 bal, dan dari satu balnya itu isinya cukup banyak, dimana yang ukuran M itu dia isinya ada 38 pieces, kayak lumayan banget. Terus aku juga udah cobain kan ke anak aku, karena memang aku juga sehari-hari anak aku popoknya pakai ini. Gak ada masalah, gak ada iritasi sama sekali. Terus juga menampung pipis tuh cukup banyak, jadinya kayak nggak yang jelek gitu kan. Ada beberapa merek popok yang
kalau terlalu banyak menampung pipis tuh kayak ngondoy gitu. Ini enggak kok, aman-aman aja. Nanti juga bakal aku kasih linknya ya di bawah. Terus aku juga jualan minyak telon. Nah, minyak telonnya aku pakai dari Navila. Dia tuh bener-bener bagus banget sih menurut aku ya. Untuk komisinya dia tuh relatif beda-beda ya, karena harganya juga beda-beda. Tapi balik lagi ketika kita kumpulin dari si komisi yang cuman perak-perakan gitu tuh, ternyata kalau misalnya kita semangat kontennya tuh ya ada-ada aja gitu ya. Terus juga nih ya, untuk viewers yang aku dapatkan, untuk yang mereka check out, FYP belum tentu banyak yang beli, tapi nggak FYP belum tentu orang nggak beli. Jadi ketika penonton kalian cuma sedikit, kalian tuh jangan, aduh ini penontonku kok sedikit gitu, lu nggak akan ada yang check out nih. Ternyata teman-teman nggak gitu konsepnya. Aku ada link minyak telon yang FYP sampai 16.000, tapi gak ada yang check out sama sekali. Tapi aku ngupload tas ini, viewersnya cuma 200.000, ada yang sampai 1.000, ada yang 500 juga. Ternyata permintaan si tas ini di akun aku tuh cukup bagus, makanya aku dapat 500.000 ini juga kebanyakan dari tas. Jadi kalau penonton kalian cuma sedikit, cuma ratusan orang gitu, kalian jangan sedih, karena kemungkinan dari yang beratus-ratus ribu itu masih tetap ada yang check out. Karena aku juga berkaca ke diri aku yang jualan minyak telon, viewer sampai 16.000 termasuk FYP, yaitu gak ada yang check out sama sekali. Jadi jangan patah semangat sih kalau misalkan penonton kalian sedikit, karena FYP memang belum tentu banyak yang beli gitu. Aku pernah yang FYP minyak telon sampai 30 ribuan yang ini videonya, tapi dia tuh yang check out ya paling cuma 10 orang. Jadi memang gak yang banyak banget gitu ya. Jadi ya gitu sih. Kalian juga kalau ngepoin akun TikTok aku memang random ya, tapi ketika aku ngupload video yang ada jualannya, pasti ya kemungkinan popok yang gitu-gitu yang memang kebutuhan ibu dan anak. Jadi enggak yang random-random banget, tapi untuk upload kontenan yang cuman iseng-iseng doang memang random gitu. Tapi ketika aku jualan, pasti yang aku upload itu tentang keperluan yang memang ibu dan anak butuhkan, sama keperluan rumah, itu aja sih gitu. Jadi memang random boleh, tapi ketika kalian ngupload produk seharusnya tuh satu ruang lingkup gitu, nggak boleh patah semangat sih menurut aku. Karena aku juga sempat lihat perias yang dekat kampungku gitu ya, dia memang ke Sohor gitu ya, sehari bisa dapat 500.000, bahkan kemarin 1 bulan dia narik 60 juta. Bayangin 60 juta loh, cuman dari jualan keset. Setahu kok dia kan cuman ya ngepromosiin itu ya, tapi dia tuh selalu FYP. Tapi memang ya ketika produk kalian FYP terus banyak orang yang beli, itu ya ampun, Masya Allah banget ya. Tapi ya jangan patah semangat sih. Balik lagi kan kata aku tadi bilang, meskipun produk kita nggak FYP, yang kita promosiin cuman ratusan orang yang nonton, tapi ketika itu udah rezeki ya pasti ada aja yang beli. Jadi kayak ketika orang gabung di TikTok terus mereka dapat penghasilan yang banyak, kita harus berkacanya seperti ini. Mungkin effort yang mereka keluarkan itu lebih besar dari kita, mungkin dari segi video yang mereka keluarkan juga lebih bagus gitu. Kita makan kayak cuman seada-adanya. Makanya aku juga mikir ya, aduh kualitas video aku tuh nggak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi ketika mereka cuman ya iseng-iseng check out doang, kayak ya udah gitu kan. Kalau orang-orang yang mungkin penghasilannya lebih banyak gitu ya, mungkin HP mereka juga untuk ngambil video, ngambil gambarnya itu lebih bagus, dari pencahayaan juga lebih bagus, effort yang mereka keluarkan pasti lebih bagus gitu kan, lebih banyak daripada kita gitu. Jadi wajar, itu juga hasil yang mereka dapetin gitu. Kalau aku sih karena HP aku Android, terus juga ketika aku ngupload video pecah gitu-gitu ya, ketika ada yang check out, itu yang harus aku syukuri, karena itu yang bisa aku usahakan. Jadi aku juga lagi berusaha sih sebenarnya ini, semoga aku bisa dapetin komisi yang lebih banyak. Suatu saat aku bisa beli handphone yang memadai supaya gambarnya gak pecah gitu ya, dan pasti lebih semangat lagi bikin video yang mempromosikan barangnya tuh harus di-upgrade lagi gitu ya, supaya nanti komisi yang bakal aku dapetin juga banyak gitu. Tawaran dari beberapa seller juga mungkin akan ada yang masuk, karena untuk dapat tawaran dari seller itu mereka juga melihat ini loh, melihat dari
daya tarik dari pengambilan gambar kita juga. Jadi ketika pengambilan gambar kita ya kayak biasa aja, meskipun viewersnya banyak, mungkin mereka akan pikir-pikir dulu gitu, karena memang mereka juga kan ingin hasil yang baik gitu. Jadi ketika kita sadar diri peralatan kita aja cuman kayak gitu-gitu aja, kita ngupload sebisanya kita dulu, ya suatu saat juga pasti kita dapetin hasilnya gitu ya. Jadi jangan patah semangat, aku juga gak akan patah semangat. Semoga konten aku juga bermanfaat gitu, aku nge-share pengalaman aku. Karena buat teman-teman yang memang masih newbie kayak aku tuh, emang gak harus nonton yang penghasilan orang banyak gitu. Kita harus melihatnya tuh orang-orang yang memang baru merintis. Karena kalau kita nyamain sama orang-orang yang udah pengalaman, kita tuh pasti ngerasa insecure, terus juga kok orang bisa ya kayak gini, kok aku enggak gitu. Jadi kita tuh memang harus dari bawah. Apalagi aku pribadi bukan selebgram, bukan selebtalk gitu kan, bener-bener orang yang siapa sih lu gitu kan, bener-bener orang yang gak dikenal siapa-siapa gitu kan. Tapi aku mau berusaha karena aku memang ngerasa aku butuh kayak gitu. Dan alhamdulillah banget, sebenarnya kalau dihitung-hitung mungkin aku udah dapat 1 jutaan kali ya dari TikTok. Karena kan aku sempat beberapa kali narik yang kayak cuma 50.000, 100.000 gitu. Tapi kayak ini sih aku yang seneng banget, alhamdulillah, ketika aku ngumpulin dapat hasilnya sampai 500.000 tuh kayak seneng banget. Padahal ya sebelum-sebelumnya juga aku sempet dapetin kayak cuma 50.000 doang gitu. Tapi kayak kemarin tuh gregetan buat tarik karena emang kebutuhan aku tuh banyak banget teman-teman. Tapi alhamdulillah pas bulan kemarin, karena mungkin habis lebaran juga ya, suami aku dapet THR, jadi kayak untuk kebutuhan sehari-hari tercover dari itu gitu. Tapi untuk kedepannya semoga bisa lebih lebih banyak lagi dapatnya kayak gitu. Mungkin ini dulu sharing-sharing dari aku, nanti aku bakal sharing lagi apa sih yang pencapaian aku suatu saat nanti gitu ya. Bulan depan juga aku bakal tag video lagi tentang pendapatan aku, apakah bakal naik atau bakal turun gitu ya. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mau memulai. Semangat terus ya, doain aku juga rezekinya lancar, kebutuhan aku juga tercukupi, suami aku, keluargaku semuanya sehat ya. Jadi kayak gitu aja teman-teman, makasih yang udah nonton. Kapan-kapan kita bikin videonya lagi, dan